warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriatus Zahroh dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah PPL Micro Teaching yang diampu oleh Miss Siti Nurul Hidayah. Di sini kami diberi tugas untuk belajar mengajar selama 10 menit dengan teknik mengajar yang tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, kita hari ini masih berjumpa lagi sama Ibu dalam mata pelajaran apa? Akidah akhlak. Kalian semuanya sehat? Ya, jadi kita hari ini sebelum memulai pelajaran, hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa meminta agar kita diberikan kemudahan dalam belajar, kita diberikan sehat selalu, orang tua kita di rumah diberikan kesehatan, gitu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu cek presensi kalian hari ini dulu ya. Masuk semua, apakah ada yang sakit hari ini? Oh, masuk semua. Baik, kita coba dulu ya. Rina. Oh iya. Rika. Oh iya. Adit. Tono. Oh ya, berarti kalian masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti semuanya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah dulu dong. Ya, baik. Sekarang coba ya, kita ingat-ingat dulu. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Iya benar. Minggu lalu kita belajar mengenai sifat amanah, di mana sifat amanah itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita, ya kan? Biasanya ada yang dititipin ibunya uang, disuruh belikan minyak goreng, ya kan? Terus biasanya kalau dikasih uang 20.000 itu masih ada sisa, apakah habis? Masih ada sisanya. Nah, kalau masih ada sisanya dikembalikan ke ibunya apa dibuat jajan? Dibuat jajan. Ya, enggak apa-apa. Dibuat jajan itu enggak apa-apa, tapi setelahnya harus bilang ya. Nanti kalau enggak bilang sama aja kalian bohong. Kalau bohong namanya nanti dosa. Nah, jadi amanah itu pengertiannya adalah menyampaikan sesuatu yang dititipkan kepada kita sesuai dengan yang dititipkannya. Jadi kalau kita dititipi uang 10.000 disuruh belikan cabai sama tempe, ya diberikan cabai sama tempe. Sisanya nanti dikembalikan kepada ibunya gitu ya. Kecuali kalau ibunya udah berpesan, nanti sisanya boleh buat jajan. Kalau udah diberi pesan gitu, nggak apa-apa dibuat jajan, gitu ya. Jadi pelajaran kemarin kita belajar mengenai sifat amanah yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru, bab baru dengan semangat yang baru. Di sini kita akan belajar mengenai jujur. Jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu jujur? Ada yang udah tahu pengertiannya jujur? Iya benar, jujur itu tidak bohong ya. Jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan kita dan tindakan kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu benar-benar kita jalani. Semisal kita kalau buang sampah itu harus ke tempatnya. Jadi kita setiap buat sampah juga harus ke tempatnya. Nggak boleh dibuang kepada temannya, nggak boleh ya. Buat sampah kepada temannya nggak boleh. Jadi kalau buang sampah itu harus ke tempat sampah agar lingkungan kita bagus, agar lingkungan kita indah, agar lingkungan kita bersih. Nah, jujur itu membawa manfaat yang sangat banyak untuk kita. Siapa yang tahu? Kalau kita jujur nanti kita kenapa? Dapat pahala, ya benar. Kalau kita jujur nanti kita dapat pahala. Kalau kita jujur nanti kita disenangi banyak orang. Kalau kita jujur berarti nanti apa?
akan ada imbalan yang kembali kepada kita karena kita udah jujur. Jujur itu adalah akhlak terpuji gitu ya. Nah, biasanya sifat terpuji, sifat tercela atau akhlak-akhlak yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari itu tertuang di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Nah, jujur sendiri itu juga ada landasannya di dalam Al-Quran, yakni dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat berapa? Atau ada yang tahu dalil yang lain dari hadis atau yang lainnya? Oh, belum tahu ya. Ibu punya satu landasan dalil mengenai bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu landasannya ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Ada yang tahu bunyinya gimana? Oh iya, coba dicek dulu dalam Al-Qur'annya. Nanti ya kalau udah di rumah, cek Quran surat At-Taubah ayat 119. Di sana diterangkan bahwasanya Allah memerintahkan, bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya jujur itu sangat penting. Sampai-sampai Allah juga memerintahkan kita diperintahkan hidup bersama orang-orang yang jujur. Agar apa? Agar hidup kita juga terselamat. Kalau kita bersama orang yang jujur, insya Allah kita juga akan ikut-ikutan sifat orang tersebut. Jadi kalau kita hidup dengan orang yang tukang bohong, kita hidup dengan orang yang tidak amanah, nanti kita sedikit-sedikit akan ketularan. Tapi kalau kita hidup bersama orang-orang yang jujur, sedikit-sedikit sebentar-bentar juga akan ketularan dengan orang yang bersifat baik tersebut. Jadi di dalam ayat 119 Quran surat At-Taubah di sana diterangkan bahwasanya hiduplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di situ sangat memerintahkan agar kita tidak terjerumus hidup bersama orang-orang yang tidak baik, gitu ya. Jadi dalilnya nanti di rumah dilihat apakah penjelasan dari ibu ini selaras dengan yang ada di Al-Quran, ya. Nanti dilihat ya di rumah. Yeah. Nah, sekarang ibu punya permainan buat kalian ya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar mengenai apa? Jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu mau tanya, contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya, benar. Terus? Ya. Nah, kalian berarti udah pintar ya, udah tahu jujur itu yang gimana sih, yang gak boleh itu yang gimana sih. Nah, sekarang ibu mau kasih permainan kalian, namanya permainan detektif kejujuran. Nanti ibu kasih kartu-kartu ini, nanti kalian pilih satu. Nanti kalian lihat yang di dalam kartu ini isinya sifat jujur atau sifat enggak jujur ya, gitu. Nanti kalian presentasikan di dalam ini sifat jujur atau tidak jujur, lalu alasan kalian apa? Menyimpulkan kalau sifat yang ada di sini itu jujur. Semisal yang ada di kartu tadi itu sifatnya jujur, Bu, karena di sana tertera kalau seperti ini gitu ya. Paham semuanya? Jadi ini ibu bagi jadi 3 kelompok ya. Nanti yang maju perwakilan kelompoknya satu saja. Gimana? Diskusinya udah selesai belum? Ya udah ya. Sekarang ibu tunjuk yang presentasi perwakilan satu orang saja ya. Baik, kamu Rina. Ya. Jadi di kertas ini Ali menemukan uang 20.000 saat piket dan ia menyerahkan pada satpam yang waktunya jaga. Jadi perilaku Ali merupakan sifat yang terpuji, jujur, karena dia menyerahkan kembali kepada satpam dan Ali tidak mengambilnya. Baik, beri tepuk tangan kepada teman kalian yang bernama Rina telah mewakili kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi di kartu yang dipegang Rina tadi itu menjelaskan bahwasanya Ali saat piket itu menemukan uang 20.000.
tapi dia tidak mengambilnya. Dia menyerahkan uang tersebut kepada satpam yang jaga di sekolah waktu itu. Jadi Ali tidak menggunakan uang temuan itu untuk membeli jajan, gitu ya. Jadi Ali menemukan uang tersebut dan uang tersebut diserahkan kepada satpam. Jadi perilaku Ali merupakan perilaku yang jujur, ya. Baik anak-anak. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai apa? Jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi kita hari ini, jujur, kita telah belajar mengenai pengertian jujur. Bahwasanya jujur tadi apa? Ya, jujur adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi, kalau kita sudah mengucapkan seperti ini, kita juga harus melakukannya. Nggak boleh kita hanya menyuruh atau kita hanya ngomong saja tanpa ada perlakuan yang kita lakukan sesuai dengan omongan kita, gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita sudah mengucapkan, jadi kita juga harus melakukan. Manfaat jujur tadi apa? Ya, manfaat jujur adalah kita disenangi banyak orang. Jadi teman kita banyak karena kita tidak berbohong kepada mereka-mereka, ya. Terus yang lain juga kita dapat pahala karena kita sudah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang berupa bohong, gitu ya. Selanjutnya kita juga bermanfaat terhadap masyarakat sekitar karena dengan adanya kita bersifat jujur, jadi masyarakat di sekitar kita itu dapat mengenali kalau oh itu loh anak yang jujur, itu loh anak yang tidak pernah berbohong. Jadi kalau disuruh atau diperintah untuk apa, nanti orang dapat percaya kepada kita, gitu ya. Sekarang kita materi sudah kita bahas, kita juga sudah melakukan diskusi, kalian sudah presentasi, semua hasilnya udah baik. Sekarang Ibu kasih tugas kelompok ya. Jadi kelompoknya tetap ini. Setelah itu minggu depan kalian mengumpulkan poster kejujuran, ya. Kalian mengumpulkan poster kejujuran sesuai dengan kartu yang kalian dapat tadi. Ya, di kartunya tadi ada yang dapat kartu orang yang bohong, ya kan? Nah, jadi nanti buatnya juga poster itu. Semisal kalau punya Rina tadi menerangkan tentang Ali menemukan uang 20.000. Jadi gambarnya juga seperti itu ya. Menerangkan tentang anak yang menemukan uang lalu uangnya diserahkan kepada satpam. Gitu. Nah, kalau yang posternya bohong, jadi nanti buatnya juga seperti itu ya. Gitu. Jadi nanti hasilnya dikirim Ibu, terus nanti ditampilkan di proyektor seperti itu ya. Nanti kita review bersama-sama. Ini karya siapa ya? Oh, bagus sekali gitu ya. Kita review minggu depan pada hari Rabu. Semoga kita diberikan kesehatan dan sehingga besok hari Rabu kita dapat masuk semua seperti hari ini, seperti itu ya. Jadi pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama ya. Baik, kita mohon kepada Allah supaya perjalanan kita pulang nanti kita diselamatkan dan tetap diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian perjumpaan dengan Ibu di hari ini. Semoga bermanfaat kepada kalian. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.